Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para pemirsa channel dakwah Katulistiwa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dakwah Katulistiwa kembali hadir di tengah-tengah para hadirin pemirsa sekalian dalam edisi Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Adapun pada malam hari ini kita akan mengupas suatu tema yang sangat luar biasa dalam rangka bulan Maulud, yaitu dengan tema cinta kepada Nabi SAW, jalan menuju Islam kafah. Yang insya Allah pada malam hari ini kita menghadirkan para pembicara-pembicara dari kalangan milenial, dari kalangan pemuda, ya. Makanya kita sebut sebagai podcast Maulid for Millennials. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah telah hadir bersama kita. Yang pertama Bang Abdul Samad, ya, atau Ustadz Abdul Samad. Ini panggil Ustadz atau Abang ini? Panggil Ini abang, Ustaz. Abang Masih Ustadz. Masya Allah. masih milenial. Baik, ya, Abang Abdul Samad sebagai pembina komunitas Yuk Hijrah Ketapang. Jadi kita hadirkan dari Ketapang. Lalu yang kedua, pembicara kita pada malam hari ini ada Dr. Leo sebagai praktisi kesehatan. Apa kabar Pak Dr. Leo? Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat Pasien walafiat. bertanya sehat kepada seorang dokter. Biasanya dokter bertanya kesehatan kepada pasien. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Leo. Yang ketiga, kita menghadirkan Muhammad Farhanul Fajri. Nah, ini salah satu pemerhati remaja, aktivis pemuda dari Kota Sintang. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz. Salam. Alhamdulillah. Ya, ini udah jadi dokter ya sekarang, udah nanya-nanya kesehatan. Baik, yang terakhir ini kalau kita lihat tampang yang paling muda di antara kita ya, di antara yang tampil di YouTube malam hari ini. Ini Bang Teguh sebagai aktivis pemuda dari Singkawang. Assalamualaikum Bang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat. Alhamdulillah, Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Sehat-sehat semua para pembicara kita pada malam hari ini dan insya Allah sudah siap ya untuk berbincang-bincang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan ya. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para hadirin yang menonton channel pada malam hari ini, kami persilakan untuk memberikan komentarnya, kami persilakan untuk memberikan masukan-masukannya, saran-sarannya ya. Dan juga silakan nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau diungkapkan. Nah, kami menantikan partisipasi dari hadirin sekalian. Baik, pada malam hari ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa karena masih di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Adapun tema kita kali ini tentang cinta kepada Nabi, jalan menuju Islam kafah. Di sini kita akan bertanya kepada para pembicara kita di malam hari ini yang telah hadir bersama dengan kita. Saya selaku host Wandra Irfandi akan memimpin jalannya perbincangan kita malam hari ini. Kami mewakili dari media dakwah Katulistiwa ya, kembali mengudara untuk memberikan bincangan-bincangan yang segar, hangat, dan aktual di tengah-tengah hadirin sekalian. Baik, para pembicara yang dirahmati oleh Allah, ini kita bincang-bincang seputar cinta kepada Nabi. Mungkin ke Bang Abdul Samad dulu ya, dari Ketapang ini. Baik, yang Ustaz. paling jauh sepertinya dari lingkaran kita. Oke, Bang Abdul Samad, kita tahu Ya. cinta Nabi. Mungkin Bang Abdul Samad sering dan pernah jatuh cinta. Kita pengen tahu ini, bagaimana Bang Abdul Samad
mengekspresikan cinta kita itu bagaimana seharusnya ekspresi cinta kita kepada Nabi? Gimana Bang Abdul Samad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan syukron kepada Ustadz Ivan yang telah mengundang saya di podcastnya kali ini. Ya, alhamdulillah temanya pun luar biasa masih di bulan Rabiul Awal ini, yaitu Maulid Nabi ya, yaitu mencintai Nabi. Nah, terkait dengan pertanyaan Ustadz tadi, bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ya, tentunya kita ketahui bahwa untuk mengekspresikan cinta itu tergantung kepada persepsinya. Karena persepsi orang kan beda-beda, tergantung dengan cara dia berpikir, tingkat dia berpikir. Ketika berpikirnya masih belum mendalam tentang Islam, maka mungkin cara dia mengekspresikan cinta itu hanya sebatas misal bersolawat kepada Nabi, mengadakan majelis-majelis selawat dan sebagainya. Itu apakah salah? Ya tentu tidak, sama juga karena bersolawat kepada Rasulullah itu merupakan perintah Allah dan sepatutnya kita sebagai umatnya seharusnya tiap saat bersolawat kepada beliau. Ada juga yang menganggap bahwa mengekspresikan cinta kepada Rasulullah itu dengan hanya mengadakan maulid di masjid, misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan saja. Nah, ada juga mungkin yang dia lebih mendalam gitu, mengenal Islam, mempelajari Islam lebih dalam lagi cara mengekspresikannya. Misal dengan melaksanakan segala perintah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan melaksanakan syariatnya. Apa yang telah menjadi risalah, apa yang telah menjadi petunjuk dari Rasulullah selalu dia laksanakan dengan sepenuh hati, karena dia yakin dengan melaksanakan seluruh syariat yang menjadi yang telah dibawa oleh Rasulullah itu akan menjadikan dirinya lebih tenang, lebih bahagia. Nah, itu tergantung daripada daya pikirnya atau pemahaman dia tentang Islam ini. Nah, tentunya kita sebagai umat Muslim tentunya harus memiliki pola pikir yang mendalam tadi. Seharusnya syariat Islam itu menjadi sebuah sebuah ekspresi cinta kita, ekspresi cinta kepada Rasulullah SAW yang sebenarnya gitu. Jadi ada slogan 2019 salah itu kalau saya lupa, yaitu cinta Nabi, cinta syariah. Jadi ketika kita mencintai Nabi berarti kita harus mencintai syariatnya dan melaksanakannya dengan kafah, dengan sepenuhnya. Mungkin itu. Masya Allah, baik-baik. Itu kayaknya bukan slogan sampai 2019 aja, ini harus slogan sampai seterusnya ya. Jadi cinta Nabi, cinta syariah. Luar biasa. Bang Abdul Samad sehari-hari sebagai pembina komunitas Yuk Hijrah di Ketapang, ini luar biasa sekali bagaimana menceritakan ekspresi cinta kita kepada Nabi itu dengan taat syariah. Oke, kita lari ke Bang Farhan. Wah, ini Bang Farhan ini muda aktif Sintang. Ini kalangan milenial di Sintang gimana nih Bang Farhan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi? Alhamdulillah ya Ustaz, di Sintang ini untuk melaksanakan ataupun menampilkan bahwa mereka itu sangat cinta kepada Nabi masih di level yang seperti Ustaz Samad bilang tadi, sekedar merayakan, kemudian tahu siapa yang kita harapkan kan Ustaz, untuk mengekspresikan atau kalau kita sudah mencintai seseorang itu kita harus artinya apa yang dia lakukan tuh harus kita ikuti. Kalau kata Imam Ibnu Katsir itu kalau udah itiba. Oh, Insya Allah. Jadi harus hakul itiba. Masya Allah. Kalau tidak hakul itiba itu bahkan Ibnu Katsir itu bilang itu tuh dusta. Gitu. Kalau hakul itiba pada Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai
pengikut dan pengharap. Kita pasti sangat berharap syafaat dari Rasulullah SAW nanti di Amin. akhirat. Jadi kita harus eh, selalu mengikuti apa yang beliau perintahkan. Apalagi sekarang ini kan banyak, kalau kita lihat, kita nih kembali apa Ustaz tadi tanya saya bahwa bagaimana anak muda di Sintang ini, ya, ya kurang lebih sama rusaknya nih kan. Daerah Wah, dengan tapi lain. tidak semua kan. Ini Bang Tidak Farhan kan semua, yang tidak mungkin semua. setengah rusak atau malah tidak rusak gitu. Setengah rusak mungkin. Mungkin itu Ustaz ya untuk dari saya. Baik, Masya Allah. Jadi ittiba kepada Rasul, bahkan hakul ittiba, berarti sebenar-benarnya mengikuti. Bahkan kata Imam Katsir dalam tafsirnya menafsirkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau yang tidak mengikuti Thariqatul Muhammadiyah kazibun, ya, dia disebut sebagai seorang pendusta. Terima kasih Bang Farhan, Masya Allah. Kita juga ingin mendengar bagaimana para pemuda-pemuda di kota Singkawang. Ini Bang Teguh, sepertinya di antara kita berlima ini kan Bang Teguh ini yang ekspresi cintanya sangat luar biasa ini. Karena dia yang paling muda, ya, dan mungkin juga masih punya kesempatan untuk menuju jenjang-jenjang kehidupan berikutnya. Kalau Bang Farhan berani, bolehlah jenjang kedua dilakukan itu. Oke, Bang Teguh Ayatullah dari Singkawang. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Bang Teguh terkait ekspresi cinta. Seharusnya bagaimana sih anak-anak muda di Singkawang itu mengekspresikan cinta kita kepada Nabi. Termasuk mungkin Bang Teguh bisa kasih tips-tips ya untuk mengekspresikan cinta yang benar kepada Nabi. Gimana Bang Teguh? Oke, terima kasih Tat. Sebenarnya dua pemateri tadi udah lumayan menjawab ya. Jadi saya kasih gambaran sedikit lah. Udah lengkap menurut saya. Saya bingung mau jawab apa. Jadi ya, itu sudah menjawab itu. Iya. Jadi jawaban Bang Teguh itu dijawab oleh dua materi, itu jawabannya. Tapi nggak apa, mungkin tips buat anak-anak muda di kota Singkawang di tengah-tengah kondisi rusak. Bagaimana kita mengekspresikan ya cinta kepada Nabi. Itu kan sebuah ekspresi. Nah, ekspresi nanti akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan ya Tat ya. Yep. Nah, bagaimana tentu kita sebagai seorang Muslim, perbuatan atau tindakan kita itu harusnya yang Allah ridhoi atau amal yang diterima oleh Allah. Nah, ini berkaitan bagaimana nanti ke ihsanul amal, ya, amal yang diterima Allah. Ternyata dalam konsep ihsanul amal itu ada dua ya. Pertama harus ikhlas, yang kedua yaitu harus benar. Tadi yang udah dijawab Bang Farhan. Benar dalam arti ittiba kepada Rasul. Ya, salah satunya sholawat. Namun tidak cukup dalam level sholawat. Rasul juga membela agama Islam gitu kan. Bagaimana Rasul ketika dicaci para kafir Quraisy, untuk dirinya sendiri itu dibiarkan saja ya. Namun ketika agama Islam yang dicaci, justru Rasulullah yang menjadi garda terdepan. Dan itu pun dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Masya Allah, luar biasa jawaban. Saya pikir sama dengan dua pembicara tadi. Ternyata mantap juga. Ini memang pemuda-pemuda ini cemerlang pemikirannya ya. Jadi Bang Teguh tadi menyampaikan pesan ihsanul amal. Masya Allah. Para pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana ekspresi cinta dari berbagai kota di Kalimantan Barat. Ini juga di komentar di YouTube ya. Tayan hadir, Ketapang hadir ya. Singkawang juga hadir. Ini fans-fans dari teman-teman ini seperti. Nah, kita perlu juga mendengarkan bagaimana Dokter Leo. Ini jangan-jangan dokter cinta ini. Khawatir kalau ada yang sakit-sakit cintanya. Nah, semoga Dokter Leo bisa menyembuhkan itu. Oke, mungkin Dokter Leo kita minta sedikit pembahasan kalau ada yang sakit cinta gitu atau sakit hati terkait cinta, bagaimana seharusnya dengan ekspresi cinta kepada Nabi ini menjadi sembuh, atau bagaimana konsep
menurut Dokter Leo terkait kita mengekspresikan cinta itu kepada Nabi? Silakan Dokter Leo. Baik, terima kasih Pak Ipan atas kesempatannya. Jadi, wah, saya takjub dengan teman-teman semua yang ada di sini. Iya betul, saya juga takjub Jawabannya itu. sangat-sangat Iya, luar biasa. saya juga takjub. Kita saling takjub menakjubkan. Wah, saya bilang luar biasa, jawabannya sangat-sangat menggugah Iya, saya juga heran kok bisa gitu. kita, betul. Masya Allah, betul. Tapi, Oke. Masya Allah sekali. Jadi menarik di sini. Semuanya sudah menyampaikan bentuk ekspresi cinta kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi pertanyaannya ekspresi cinta kepada Nabi. Jadi ekspresi berarti harus ada yang nampak gitu. Nampak dalam artian bisa kita lihat ekspresinya. Wah, dia mencintai Nabi ini. Wah, dia mencintai Rasul. Seperti apa bentuknya? Seperti apa nanti mungkin nanti Ustaz Ipan menjelaskan, bakal bertanya lebih lanjut seperti itu. Oh ya, Tapi, siap. Tapi bagaimana bentuk ekspresi cinta kepada Nabi yang jelas adalah bagaimana level kita menempatkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang beliau bawa dalam kehidupan dari zaman dahulu sampai sekarang tak akan pernah berubah. Gitu. Nah, jadi cintanya sampai akhir zaman, gitu. Bahkan sampai akhir hayat, sampai akhirat nantinya. Jadi bentuk cinta kita kepada Nabi, ya cinta yang penuh ekspresif. Ekspresifnya seperti apa? Apapun yang beliau perintahkan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, Samina wa ta'na. Itu udah level salah satu sahabat yang tertinggi yang mencintai Nabi. Sampai-sampai beliau sendiri sulit gitu dikalahkan oleh Umar. Iya. Mungkin pernah baca riwayatnya seperti itu. Nah, itu udah bentuk cinta kepada Nabi yang wah, ada enggak yang seperti itu gitu. Ya, kalau kita bayangkan kita mencintai mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin anak, kalau yang punya anak ya. Kalau yang belum, sabar dulu. Waduh. Harus punya istri dulu soalnya katanya. Iya. Iya, gimana mau punya anak kalau nggak punya istri ya? Ya mungkin dia mengangkat anak atau mengadopsi anak. Bisa juga seperti itu. Jadi mungkin begitu. Jadi bentuk cinta kita adalah mewujudkan apa yang ingin beliau bawa dalam perjuangannya Rasul, dalam perjuangan dakwahnya Rasul. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur bahkan sampai kita tidur lagi. Seperti itu. Itulah bentuk cinta yang jadi levelnya kita mencintai keseluruhan apapun yang Rasul sampaikan untuk perjuangan umat di level yang tertinggi nantinya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Leo. Jadi dari keempat pembicara pada malam hari ini, hadirin sekalian, memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan berbeda-beda ternyata. Saya juga kaget itu, kok bisa ya? Berbeda-beda. Berarti, tapi punya inti yang sama ya. Kalau tadi Bang Abdul Samad ya menyatakan ekspresi cinta itu berarti taat syariah. Bang Farhan tadi mengatakan kita harus hakul ittiba. Kalau Bang Teguh ihsanul amal. Nah, kalau Dr. Leo ini perjuangan untuk pada level penerapan ketaatan kita pada syariah luar biasa. Ini semakin malam semakin hangat pembicaraan dan diskusi kita. Jadi kita juga mengingatkan kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya, berkomentar atau memberikan pendapatnya ya di kolom chat, kami persilakan. Beberapa sudah Kuburaya hadir, Kayong, wah Kayong juga hadir ini. Ini fansnya Abdul Samad berarti ini. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi memang betul ya, bentuk cinta kita kepada Nabi itu ya berarti mengikuti segala macam apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan ya, bahkan sampai ahwal, kondisi-kondisi yang harus kita ikuti.
Nah, di sisi lain kalau kita lihat fenomena hari ini ya, kita kan banyak umat Islam yang ingin melakukan perubahan atau banyak umat Islam yang ingin hijrah termasuk kalangan pemuda dan milenial gitu. Nah, tentu kondisi-kondisi dakwah ya, kalau kita ingin sebut itu perubahan karena dakwah, tentu berarti harus ittiba atau harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana menurut Bang siapa ini? Bang Farhan dulu deh. Nah, ini kayaknya yang suara anaknya ribut Bang Farhan ini berarti. Kapan nih guys? Bentar. Oh ya, nah, Bang Farhan dulu. Gimana Bang Farhan terkait cara kita berdakwah di kalangan pemuda ya, di kalangan milenial ya? Apakah kita harus ikut menceburkan diri dengan aktivitas-aktivitas mereka, atau memang kita harus mengikuti bagaimana Nabi itu berdakwah, dan bagaimana tips untuk kita berdakwah di kalangan pemuda ini? Mungkin Bang Farhan ada masukan saran buat kita-kita yang muda ini, terutama Bang Teguh. Ya, Ustaz, baik, Ustaz. Nah, Kalau bicara tentang pemuda sekarang ya, Ustaz, ya, sangat, apalagi masalah gadget ini. Masalah kita semua. ya, Gen Z ini masalah kita semua gitu. Jadi kadang diajak di WA ya gitu. Ini curhat, sesi curhat dikit. oh ya, silakan. Banyak Di masalah WA, berarti kalau nanti curhat nih. kita ketemu, nanti dia balasnya seminggu kemudian. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, apakah kalau Ustaz Ivan tanya apakah kita harus menceburkan ataupun menyesuaikan bagaimana dakwah hari ini? Sebenarnya untuk dakwah hari ini ya tergantung uslub saja sih sebenarnya. Ataupun caranya bisa berbeda-beda. Kalau mau ikuti cara mereka harus sesuai syariat dan insya Allah bisa gitu. Kayak di Pontianak bisa melakukan stand up dakwah gitu kan, yang sangat Masya Allah. menarik gitu. Stand up dakwah gitu kan. Boleh nanti Yang di Sintang. insya Allah kita coba nanti kita undang Ustadz Irfan. Waduh. Di Sintang. Ini kamera saya mati ya? Enggak, masih aktif. Ya. Maaf. Kemudian kalau berdasarkan thoriqoh dakwah Rasulullah SAW sendiri ya sebenarnya ada 3 macam gitu. Yang pertama itu kan taskif, yaitu pembinaan. Contohnya seperti kalau berdasarkan sirah itu pada masa itu sahabat itu halakoh di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya. Berarti Nah, anak-anak muda itu seharusnya ikut taskif ya. Anak-anak muda harus jadi kalau menceburkan dalam aktivitas-aktivitas yang hari ini anak muda lakukan ya, misalnya kita tahulah nongkrong-nongkrong di warkop ya, atau nongkrong di kafe, itu gimana tuh Bang Farhan? Atau ya sebenarnya itu sah-sah saja kalau tadi bicara uslub ya? Iya, mubah-mubah saja. Kalau masalah ngopi kemudian mereka ngegame itu tidak masalah sih sebenarnya. Cuma harus ingat waktu saja. Soalnya kalau udah ngegame, nah ini yang susah. Harus bisa dikontrol nih teman-teman ini. Berarti memang solusinya menikah biar ada yang manggil pulang ke rumah. Wah, paling menikah. Kalau yang sudah menikah ya menikah lagi ya. Tidak. Masya Allah, baik. Jadi begitu. Ya, terima kasih Bang Farhan. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa di channel Dakwah Istiwa, jadi ada tips trik dari Bang Farhan. Anak-anak muda itu harus taskif ya. Nah, nongkrong boleh, ngegame oke, jangan sampai lupa waktu. Nah, kalau mau diingatkan waktunya, nah silakan menikah saja. Oke, kita lanjut. Mungkin kita ke Bang Abdul Samad nih. Bang Abdul Samad. Nah, kita kan tadi cinta kepada Nabi berarti ikut taat ya ke dalam segala hal yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu perkataan, perbuatan. Nah, apa saja mungkin yang bisa kita contoh, kita ikuti
dari Nabi itu. Memang semua, tapi kan mungkin kita perlu merangkum secara umum gitu. Mungkin Bang Abdul Samad bisa memberikan penjelasan sedikit rangkuman hal-hal yang harus kita ikuti kepada Nabi itu. Gimana Bang Abdul Samad? Baik, Sat. Tadi luar biasa juga dari narasumber Bang siapa tadi? Bang Farhan. Bang Farhan. Farhan. Mm-mm. Bang Farhan. Bagaimana kita apa namanya itu melaksanakan atau apa namanya mencontoh Rasulullah SAW. Mm-mm. Ya tentunya kita sebagai umatnya sudah jelas lah harus dan wajib mengikuti Rasulullah SAW karena Rasulullah sebagai suri teladan atau sebagai figur yang menjadi model kita untuk berkiblat mengikuti beliau. Nah, terkait dengan dakwahnya, tentu kan sudah disebutkan oleh Bang Farhan tadi ada 3 kan garis Ya. besarnya itu, yaitu melakukan taski pembinaan, berinteraksi dan salah satunya itu meminta nusroh. Nah, Mm-mm. terkait dengan mengikuti Rasulullah bisa kita terapkan juga saat ini mungkin melakukan pembinaan tadi, taskib tadi. Nah, kalau ini saya cerita dulu ya terkait Ya. di Hijrah ya. Ya. Nah, Hijrah itu berdirinya 2017. Nah, itu merespon lah. Sudah lama juga berarti. Cukup lama, Sat. Merespon bagaimana keadaan pemuda-pemuda kita khususnya di Ketapang yang luar biasa lah. Bukan kerusakannya ya dari segi moral, dari segi sosialnya. Nah, kita coba bagaimana untuk menerapkan seperti yang dicontohkan Rasulullah, yaitu kita melakukan pendekatan dulu, Ustaz. Melakukan pendekatan dengan mengikuti kemauan mereka. Maksudnya itu bukan berarti menceburkan diri, tapi apa sih yang diinginkan dari mereka ini kan bermacam-macam ya, khususnya para pemuda. Nah, setelah kita dekati seperti itu, maka kita coba tawarkan. Nah, untuk bisa menjadi lebih efektif, maka kita harus kajian intensif seminggu sekali mungkin. Kita taskib tadi juga ya. Taskib. Nah, dengan begitu ya alhamdulillah dari Hijrah ini telah lahir juga kader-kader dakwah yang alhamdulillah sampai saat ini juga istiqomah. Nah, Masya Allah. Selain berarti yang namanya menceburkan diri itu boleh-boleh saja selama ya tadi Bang Abdul sama sampaikan ya selama hal itu kan memang tidak menyalahi ya kan. Berarti kita ikuti saja dulu anak muda ini larinya mau kemana gitu kan. Kalau dia ternyata larinya nongkrong di warung kopi ya kita ikuti gitu. Jangan sampai lupa waktu. Kalau dia mungkin main futsal gitu ya atau dia main apalagi ya itu ikuti saja. Mantap. Terima kasih Bang Samad. Nah, kita juga ingin dengar komentar Bang Teguh ini. Bang Teguh kan pemuda Singkawang, Bang Teguh. Mungkin banyak yang galau di sana. Katanya anak-anak muda Singkawang ini paling mudah jatuh cinta, katanya sih. Katanya. Saking mudah jatuh cinta itu cepat sedih katanya. Jadi kalau ngelihat tahu isi itu sedih dia. Tahu aja ada isinya, kok hatiku nggak ada isinya gitu. Nah, gimana Bang Teguh? Untuk kalangan anak muda ini ya, tadi Bang Farhan dan Bang Abdul Samad ya sudah menyampaikan kita harus taskif tadi. Oke, kita sepakat itu pembinaan itu. Namun mungkin poin-poin besar apa yang harus kita ikuti kepada Nabi ini dalam hal ya apakah bagaimana bentuk perkataan, perbuatan sampai dengan hal-hal lainnya. Jadi apa kira-kira dari Bang Teguh yang bisa disampaikan kepada kita? Ya tentu kalau saya melihat kegalauan ya pemuda saat ini itu kan fenomena ya. Bagaimana fenomena pemuda mudah galau, pemuda suka nongkrong, terus pemuda hype-hype-nya lagi suka main game, lagi suka motor-motoran. Ini menjadi tantangan kita sendirilah untuk sebagai aktivis dakwah, bagaimana kita berkreatif untuk berdakwah. Betul kata Ustadz tadi ya, artinya kita boleh terjun ke aktivitas pemuda
Namun selama tidak menyalahi syariatnya ya. Mm-mm. Dan kita bikin bahwa dakwah itu asik gitu. Dakwah itu ya nggak Wah. kuno kayak dulu gitu. Maksudnya Masya Allah. dalam Berarti pandangan mereka gitu tadi ya. Padahal iya. ya bukan pandangan kita dakwah itu kuno. Maksudnya ya dakwah itu hanya untuk orang-orang kiai atau Mm-mm. ustadz-ustadz. Pemuda ini ya bukan dakwah maksudnya. Mm-mm. Ternyata dalam ranah dakwah itu saja untuk kaum milenial pemuda itu ada gitu. Bagaimana kita nongkrong terus ngundang misalnya Ustadz Felix kan asik gitu ya. Ya, Masya Allah. Mungkin nanti yang Banyak. jadi Felix yang Iya, kedua. iya. Dan Iya. pemuda itu punya sangat besar ya potensinya ya. Mm-mm. Untuk karena fase-fase lagi semangatnya ya. Oh, jelas itu. Fase-fase lagi Iya. iya jelas. Bukan jadi tidak hanya fase semangat untuk menikah ya. Ya, dakwah juga harus. Iya. Oh iya, kan menikah sunnah, Bang Teguh. Ya, Iya. kalau dakwah itu Iya kan ya. yang wajib. Masya Allah. Oke, berarti kalau kita dengar tadi hadirin sekalian, Bang Teguh menyampaikan bahwasanya potensi pemuda itu ya, ini luar biasa besar dalam berdakwah ya, dalam mengikuti hal-hal yang memang sudah menjadi tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, Bang Teguh, kita tahan dulu. Kita lari ke dokter cinta kita ini. Nah, Pak Dokter, nah, itu mungkin Pak Dokter punya gambaran ya, bagaimana hari-hari Pak Dokter ini berdakwah ini. Nah, dan juga mungkin kasih sedikit spill lah, bagaimana Nabi berdakwah itu dan apa sih tujuan dari dakwah Nabi? Apakah hanya sekedar ya mengajak orang sholat atau tujuan dakwah Nabi tadi itu hanya sekedar cukup dengan mengamalkan amalan sunnah atau bagaimana Pak Dokter? Silakan Baik, Pak baik. Dokter. Berarti tujuan dari dakwah Nabi ya. Mm-mm. Tapi sebelumnya saya masih tertarik dengan bahasan kawan-kawan Oh gitu tentang ya. Oke, anak masuk muda ini. masuk Pak Ini Eko. saya masih Udah melenceng nih Pak. Ya masuk Pak Eko. tiba-tiba udah lari Silakan. jawab pertanyaan saya. Karena gini, karena pemuda ini unik gitu, Tat. Betul betul. Pemuda ini suatu entitas, bukan entitas, suatu usia yang sangat luar biasa. Powernya itu nggak habis-habis kalau kita bilang. Wah, Kayak ini baterai apa ini? Power gak habis-habis. Record. mudah untuk Dia punya ngecas power bank fast kayak. charging. Wah, Fast charging itu ya power bank di kalau mana-mana dalam ini. kalau dalam handphone sekarang tuh fast charging anak muda tuh mudah. Masya Tapi Allah, betul. lowbatnya pun mudah juga kalau udah habis. Berarti harus ada cara bagaimana chargingnya ini standby terus gitu. Stabil. Nah, Betul. gimana tuh caranya Ya. biar chargingnya stabil itu, Pak Dokter? Jadi gimana biar chargingnya stabilnya kemana dulu nih, Tat? Nah, stabil Ya ke ini stabil ke ke dakwah, yang bagaimana anak muda ini powernya yang untuk dakwah kan, untuk Islam dakwahnya. biar Nah, biar stabil chargingnya tuh. Mungkin jadi Pak Dokter punya saran? siap. Biasa kalau di kondisi seperti itu, nah peran kita lah sebagai yang sudah dalam lingkungan dakwah untuk main-main ke mereka gitu, ke generasi muda yang belum dapat pencerahan tadi tentang Islam. Jadi tugas kita menyadarkan mereka, generasi muda yang punya potensi sangat luar biasa tadi, powernya yang tidak habis-habis tadi. Iya, betul. Itu sangat luar biasa saya bilang. Maka main-mainlah ke mereka, temui mereka. Jangan kita main di circle-circle kita aja biasanya. Wah. Tiap hari ngopi, muka kita buku ini ya bunda ini. Berarti Ya, kan betul kalau lah. berarti harus menyebarkan sayap circle pergaulan ya. Ya betul. Mengajak kalangan milenial luar biasa. Siap. Sekali-sekali kita temui yang lain. Oh ada kawan yang lain. Ayo kita temu dia. Siapa tuh? Kawan Teguh, kawan Ustadz Farhan, kawan Ustadz Abdul Somad. Kita ke Ketapang. Wah kita tuh apalagi kawan Ustadz Ipan. Udah tua tapi nggak apa-apa. Ini buka kartu nih Pak Dokter. Oke, berarti ada kata kunci dari Dokter Leo kita. Ini luar biasa sekali.
saya dapatkan kata kunci power. Jadi anak muda itu punya power, makanya powernya tadi fast charging, jadi dan mudah juga low. Namun memang kita perlu menjaga chargingnya ini berada dalam kondisi yang stabil. Nah kalau kita lihat kalau berada di circle berarti senantiasa berada di circle yang positif ya, agar chargingnya ini tetap terjaga. Gitu ya Pak Dokter? Betul, betul. Masya Siap, Allah, Tat. mantap. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa channel Dakwah Peristiwa, kita lihat komentar-komentar di YouTube. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita eh, lihat tanya jawab di YouTube dulu ya, teman-teman sekalian. Ini alhamdulillah kita coba dari Hanin One. Oh, ini Hanin One atau Hanin One ini? Hanin One atau Hanin One ya? Hanin One kayaknya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz. Apakah kalau kita Waalaikumsalam. menangis melihat video perjuangan Rasulullah, apakah itu sudah termasuk bukti cinta kepada Rasulullah? Nah, ini mungkin pakar hati. Ya, ini Ustadz Farhan mungkin Teguh atau Farhan? ke Bang Farhan. Jadi kalau kita nonton video atau perjuangan Rasul itu nangis gitu. Iya. Ini Mewek, banyak yang mewek. nonton Korea malah nangis gitu. Ini gimana ini? Nonton Korea, Kalau nonton. Apakah itu kalau termasuk cinta kita kepada Rasul kalau kita menangis melihat perjuangan Rasulullah? kalau apa namanya? Kalau menonton ya. Ya. Kalau menonton itu kan dia tervisual kan. Hmm. Kemudian kita menangis. Insya Allah itu termasuk mencintai Rasulullah juga. Masya Allah. Kemudian lebih baik ya, lebih baik baca sirohnya Masya Allah. dan menangis-nangis ikuti dakwah Rasulullah. Nah itu pasti sangat seru gitu. Waduh. Jadi kalau Merasakan, yang nangis-nangis gara-gara Korea ini gimana ini? nah itu mungkin dia cintanya sama Lee Min Ho mungkin. Zat. Untung bukan dengan Kim Jong Un, nanti dikirim nuklir pula ya. Nah itu yang bahaya itu. Kim Jong Un tuh, Zat. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman. Ternyata kalau melihat video perjuangan Rasulullah itu, memang itu termasuk cinta kita kepada Nabi ya. Cuman ternyata tidak cukup sampai di situ. Ya kita diminta baca sirohnya, bahkan ikut menapaki perjuangan beliau. Nah, ini dari Ustadz Farhan luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Ini kita bagi-bagi pertanyaan buat teman-teman yang lain. Ustadz mau nanya apakah dengan salawat kita sudah bisa dikatakan cinta pada Nabi? Nah, tadi Ustadz bersama nih. Mungkin Ustadz bersama dengan salawat apakah sudah cukup dikatakan cinta kepada Nabi? Bersolawat kepada Rasulullah ya tentu sudah mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah ya. Ya, betul. Karena dengan menyebut nama Rasulullah terus gitu kan itu menambah apa namanya itu meningkatkan apa namanya rasa keingintahuan bahwa Rasulullah itu seperti apa sih. Nah, dengan bersolawat seharusnya kita harus lebih penasaran ini sosok Rasulullah ini seperti apa. Apakah Rasulullah hanya apa namanya menyampaikan dakwahnya hanya seputar ibadah saja? Apakah Rasulullah berdakwah itu hanya seputar ibadah mahdoh saja? Oh, ternyata setelah kita bersolawat dan kita harus menyelami Rasulullah itu lebih dalam, nah, kita dapati bahwa Rasulullah itu bukan hanya sekadar pengemban dakwah yang hanya merubah seseorang dari yang jahil menjadi seorang yang mulia, tapi Rasulullah juga ternyata menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang bagaimana Islam itu bisa tersebarkan lah. Alhamdulillah sampai kepada kita di pelosok-pelosok negeri ini. Mungkin Masya itu Allah ya. Ya baik, berarti sudah termasuk ekspresi cinta kepada Nabi dengan salawat, namun tidak cukup ya tadi. Bagaimana juga kita menapaki dakwah perjuangan dari Rasulullah SAW. Terima kasih Bang Abdul Samad. Ini ada satu lagi ya, kita coba satu lagi. Ini ada Islam Al-Amin. Oh, aduh, Islam Al-Amin. Tadi dari Bang Eki ya. Islam Al-Amin melihat fenomena generasi muda sekarang ini kayaknya cocok ke Bang Teguh ini. Karena mungkin satu daerah ini kayaknya nih. Gak kenal ya. Gak pernah dengar Ya, kayaknya namanya. pernah dengar itu. Melihat fenomena generasi muda sekarang ya, Bang Teguh, jauh dari apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, rasanya pasti Rasul sedih melihat umat ini. Ya, betul ya. Jadi ngelihat umat ini jauh dari Islam, ya, kita saja sedih apalagi Rasulullah.
Nah, apa reaksi kita melihat kondisi tersebut? Apakah cukup dengan reaksi ya, wah sedih gitu? Apakah seperti itu Bang Teguh? Atau mungkin ada hal lain yang harus kita lakukan? Eh, Gimana Bang Teguh? Ya, yang pertama ketika kita melihat fenomena seperti itu ya sudah sewajarnya sedih gitu kan. Betul, betul. Namun tidak hanya sebatas kita bersedih gitu. Eh, Ya kita memaksimalkan lah daya upaya kita ya, ketika kita misalnya ada pemuda melakukan kemaksiatan ya kalau misalnya kita bisa tegur ya tegur. Kalau misalnya kita bisa masuk ke circle-nya mereka, kita memberikan pemahaman yang terbaru mengenai mereka. Eh, eh, itu kan perbuatan manusia itu kan berdasarkan tadi pemahaman mereka. Mungkin mereka melakukan kemaksiatan itu menurut pemahaman mereka itu hal yang benar gitu. Ya, Ya, ketika kita sampaikan pemahaman yang baru bahwa pemahaman Islam ya seperti ini, ya mungkin menjadi pertimbangan mereka gitu. Ya, ya. untuk kita sebagai seorang pendakwah ya batasan kita hanya sekedar itu gitu. Namun kalau Berarti ya, dalam batasan negara ya tentu seharusnya penguasa itu ya ada keterlibatan lah. betul, betul, Ya, betul. Ya, berarti kan ya. tidak cukup hanya sekedar reaksi sedih ya, tapi harus ada mengajak, bahkan di sini perlu peran penguasa, perlu peran ya segala elemen umat ya untuk bersama-sama memperbaiki kondisi yang ada. Luar biasa Bang Teguh. Satu lagi buat Dokter Leo kayaknya nggak pas kalau Dokter Leo nggak dapat pertanyaan. Nah, ini pas ini. Bismillah dari Klik ya. Cinta Nabi berarti ikut serta dalam dakwah. Bagaimana agar senantiasa sabar, dokter ya, ikhlas dan istiqomah. Wah, ini cocok nih. Kalau kena sakit harus sabar. Gimana dakwanya biar sabar? Mungkin Pak Dokter, gimana caranya dakwah kita senantiasa sabar, ikhlas dan istiqomah dalam dakwah? Baik. Wah, pertanyaannya ini kalem sekali gitu. Kalem. Kalau mau berdalam. Mendalam sekali sebenarnya. Iya, Menarik. Jadi pentingnya di sini bagaimana kita harus sabar dan biar tetap istiqomah dalam berdakwah. Karena yang namanya istiqomah ini kan suatu berat ya. perjuangan yang berat. Heeh. Betul, berat. Berat. Ya, yang Kalau ringan istirahat berarti. yang ringan istirahat tidur, bangun lagi, cas lagi. Tapi disitulah menariknya perjuangan ya. Kalau dalam suatu perjuangan itu gitu-gitu aja, lurus-lurus aja, Mm-mm. ya pasti banyak yang ikut gitu. Dan Mm. dan tidak banyak yang berguguran. Tapi namanya perjuangan, ada yang gugur dan ada yang terus naik. Nah itu yang istiqomah seperti itulah yang kita harapkan untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Termasuklah kaum muslimin semuanya. Harapan kita semuanya istiqomah dalam memegang Islam. Ya. Tapi pada faktanya kan tidak bisa seperti itu. Pasti ya namanya manusia ada ujian, ada cobaan masing-masing punya di level-levelnya masing-masing. Jadi untuk Nah, menjaga sabar, ikhlas dan istiqomah, mungkin Pak Dokter Leo ada untuk langsung saja kita untuk menjaga sabar, apa tadi satu kita ikhlas, sabar dan istiqomah. ikhlas dan istiqomah. Jadi kita harus terus belajar, terus bertemu, mengikuti pembinaan, Mm-mm. terus menerus dibina. Jangan sampai kita berhenti untuk mengikuti pembinaan. Itu aja. Terus walaupun kadang berat, ada waktu yang berat, ada waktu yang ringan, itu Masya sama aja Allah. sebenarnya. Iya, Tinggal iya. kita aja yang memilih. Ya udah, memang ini waktunya untuk terus dibina, terus juga berdakwah, sehingga Iya. amal yang kita kerjakan, motivasi kita untuk ke depannya ya bukan urusan dunia lagi. Mm-mm. Kita hidup enggak cuma di sini gitu, tapi itu di sana yang enggak bisa kita lihat secara zohir atau secara mata langsung. Iya, iya. Makanya kalau orang sakit kan dia enggak bisa lihat di dalam Mas. tubuhnya ini seperti apa gitu kan. Mm. Tapi dia bisa merasakan aku sedang sakit.
katanya. Tapi di mana sakitnya di sini? Iya, Bu, ini apa dokter itu? canggih Harus, ini. Makanya harus yang lebih mendalam, betul kan? ya, betul. Makanya dokter aja nggak tahu sakitnya di mana. Pasti nanya ke pasien dulu kan, keluhannya apa kan? Nah, iya, Baru keluhannya bisa. apa? Di mana? Betul. Jadi teman-teman sekalian ya, hadirin yang dirahmati Allah, jadi bagaimana agar kita sabar, ikhlas, istiqomah? Ternyata pesan dari Pak dokter kita itu belajar saja, ya. Nah, karena yang wajib itu belajarnya, pintarnya kan nggak wajib. Gitu. Jadi bisa jadi belajar itu nggak paham-paham, ya udah lewati aja gitu Pak dokter ya. Masya Allah. Jadi dengan belajar itu, Iya. semoga Allah memberikan ilham, hikmah, dan hidayahnya kepada kita. Mantap. Baik, kita pending dulu yang di YouTube. Kita balik lagi ke ini. Kita kan punya pertanyaan juga harus kita jawab di sini ya. Karena kan kita punya target untuk ini. Di YouTube ya silakan. Mungkin yang masih belum komentar silakan komentar. Like-nya jangan lupa like, share dan tentu saja komen. Nah, kita kembali ke pertanyaan template. Kan saya sudah buat ini pertanyaan template. Jadi kalau nggak ditanyakan ya sayang juga ini. Namun kita bisa lewati beberapa tadi sudah disinggung ya. Nah, ini nih. Jadi harapan bagi para pemuda dan kalangan milenial saat ini, atau bisa juga bagaimana dakwah bagi kalangan pemuda dan milenial. Nah, ini kita ke Bang Teguh dulu lah. Bang Teguh kan yang paling muda, jadi kita kasih kesempatan. Kalau dulu lady first, sekarang yang muda first. Nah, gimana Bang Teguh? Harapan untuk anak muda dan kalangan milenial kita hari ini? Kita punya harapan besar tidak kira-kira? Oh iya, harapan untuk pemuda saat ini ya adanya kepedulian lah Wush. terhadap terhadap Berarti memang anak-anak muda kita nih Iya. kurang peduli ya. iya, maksudnya kepedulian terhadap agama Islam ini ya. Betul. Bagaimana Masya ya, Allah. kalau kita lihat fenomena-fenomena yang misalnya pembakaran Al-Quran tuh ya sangat sedikit sekali ya Iya, betul pemuda ya. yang peduli. Seharusnya marah gitu kan anak. Iya, Apalagi seharusnya anak muda. marah. Anak muda kan sangat emosional, ya kan? Iya, betul. Jadi ya, pedulinya harus ditingkatkan itu. Kan menjadi pertanyaan gitu ya, Tete. Kok nggak peduli gitu. Betul. Apalagi pemuda kaum muslimin Pak. Seharusnya menjadi garda terdepan dah. Itu aja sih kalau harapan sih. Yes, oke, Ya. baik. Kalau Bang Farhan, ini harapan untuk anak-anak muda milenial kita seperti apa Bang Farhan? Sangat diharapkan sekali ya Sat ya. Ya. Untuk anak muda sekarang, karena berdasarkan sirah juga ada satu kisah bahwa Umar juga kalau sedang sulit di perkara mengurus negara pada masa itu, dia nanyanya ke anak muda, bukan nanya ke bapak-bapak yang katanya kan biasanya orang tua yang lebih banyak pengalamannya, tapi dia nanya ke anak muda. Nah, jadi kira-kira ide apa yang fresh, bagaimana nih cara pemecahan masalah ini? Dan sejarah-sejarahnya juga mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin dulu ya anak-anak muda. Ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kalau ditanya gimana ini? Nah, itu masalah. Karena masalahnya gini, kadang-kadang tuh ditanya mau minum apa? Jangan yang manis, yang penting setia katanya. Itu kan susah juga kita. Nah, ini susah ini. Susah kan? Ya udah kalau nggak mau yang manis minum oli aja kan biar menemani kendaraan Anda dengan setia gitu. Cekcok lah berdua. Jadi emang harapannya sangat tinggi. Ya betul. Anak-anak muda zaman dulu jadi tempat bertanyanya Umar. Tapi dengan anak-anak muda zaman sekarang tadi harapan Bang Farhan tentulah jadi tempat bertanya juga seharusnya kan. Karena anak muda punya pemikiran yang fresh, yang segar, yang powerful tadi kata dokter gitu kan. Jadi memang harapan anak muda harus punya pemikiran yang fresh. Tentu tidak mungkin kalau tidak belajar atau dekat dengan Islam. Luar biasa. Bang Abdul Samad, nah gimana nih harapan kepada kalangan pemuda dan milenial kita? Ya, kalau berbicara harapan tentu kita harapkan pemuda saat ini, karena pemuda saat ini itu menentukan jalannya dakwah ke depan itu seperti apa. Kalau pemuda saat ini rusak, nah kita bayangkan seperti apa
anak cucu kita di masa akan datang. Nah, saya harap pemuda saat ini carilah apa namanya itu wadah-wadah. Sekarang cukup banyak kok wadah-wadah untuk memperbaiki diri, untuk menempa pemikiran, memperdalami Islam, karena dengan itulah kita bisa menjawab tantangan yang luar biasa di era globalisasi ini, yang informasi tidak bisa difilter dengan hanya saja dengan filter yang biasa, tapi harus yang luar biasa, yaitu dengan pemikiran Islam. Mungkin itu, Wah, Ustaz. ngomongkan filter handphone ini. Ya, berarti anak-anak muda mencari wadah, bukan wadah talang hujan ya, tapi komunitas Bukan. gitu maksudnya, Komunitas, komunitas ya, yang betul, betul. positif ya, yang ngajak kepada ketaatan luar biasa. Pak Dokter, gimana nih? Anak muda harapannya nih, apakah harus jadi dokter semua? Ya kan udah harus dokter cinta, tapi kan ada dokter Betul, umat. betul. Nah, dokter umat Nah. yang mengajak perubahan pemikiran, kan betul itu. Gimana Pak Betul. Dokter harapan? Nah, betul ya, jadi dokter Jadi saja di semuanya. saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bukan sakit hati ya, Ted. Tapi Iya. ada juga yang sakit hati. Tapi sakit dari Iya. Kalau sakit muda itu paling pemikiran. sering diputuskan cinta jadi sakit hati, sakit pikiran. Pernah nggak Pak Dokter terima pasien putus cinta itu? Wah, pernah, Ted. Jadi Pernah ya? gejalanya unik. Ya Allah. Fisiknya nggak ada masalah. Aduh, saya. Nggak khawatir, saya malah Bang Teguh pula jadi pasien nanti. Oke, lanjut dokter. Pak Dokter Leo. Jadi harapan kita gimana? harapan kita itu kepada anak-anak muda, sederhananya tadi, yang paling saya tekankan adalah powernya tadi sangat luar biasa, makanya jangan sia-siakan powernya tadi. Iya. Arahkan ke arah yang sangat-sangat baik untuk kehidupan Anda. Nah, yang terbaik adalah di Islam, tidak ada di yang lain. Berarti memang ya harus menjadi dokter umat ya. Nah, mengajak atau ikut bareng-bareng memperbaiki sakitnya umat ya, tidak hanya sakit hati tapi sakit perasaan, bahkan sakit moral atau sakit perilaku dan segala macam yang membuat Islam itu jauh dari kehidupan. Masya Allah. Saya jadi dokter sama-sama. Oh iya, betul itu. Jadi berarti semuanya dokter ini, seharusnya Wah, dokter dokter. umat. Nah, cuman dokter yang Mengobati. spesialis ya dokter Leo. Oke, tidak terasa sudah 1 jam, tapi pertanyaan di YouTube masih ada. Kita lari lagi ke YouTube ya. Teman-teman sekalian yang sebagai narasumber hari ini, yang mau minum silakan, itu sudah tersajikan di tempat masing-masing. Sudah ya. Lalu saya lihat Bang Abdul Samad minum, haus kayaknya tuh. Iya. Oke, di YouTube ini ada beberapa pertanyaan. Ada dari Farid, Masya Allah, komentar terima kasih Bang Farid. Ada Reda, bagaimana Thariqah dakwah kepada golongan yang menganggap sholawat dan mengajak sholat sudah cukup untuk ittiba kepada Nabi? Ini sepertinya juga sudah ya, tadi bicara Thariqah dakwah, ada taskif, ada interaksi dengan umat. Nah, ini menarik ini dari Bang Eri. Bagaimana mengajak anak muda sekarang untuk ngaji, khususnya mereka yang sibuk ngegame? Nah, ini dia. Wah. Ini mungkin Bang Teguh dulu lah nih. Gimana Bang Teguh? Apakah kita ikut ngegame juga? Jadi kan, atau gimana ngajak anak-anak muda yang sekarang sulit diajak ngaji nih ya? Ya gimana Bang Teguh? Gambaran anak muda main game. Ya kalau misalnya dia lagi main game, kita ajak ngaji, ya nggak nyambung lah ya pastinya. Oh ya betul, ya pasti marah lah. Makanya ngajaknya jangan saat lagi ngegame, betul itu. Saat ngegame ya. Pertama, kayaknya saya punya tips juga ya. Mungkin kita bisa ikut join main game dulu. Betul. Terus ketika waktu dia lagi nyantai, lagi nggak main game, ya dari situ kita bisa pelan-pelan masuk mengajak gitu ya. Bro nggak bosan kan main game misalkan. Misalnya kalah. Main bosan game kalah sih terus. katanya kan. Betul. Cuman nggak ada kegiatan lain ya nge-game gitu. Ya, betul. Ya, kasih ya. Yang penting kita satu frekuensi dulu sama dia. Oke. Ya. Tadi bagus tadi Bang Teguh nih. Jadi jangan diajak saat mereka lagi nge-game ya. Ini merusak kesenangan mereka kan. Kita masuk. Apalagi pas mereka lagi sholat malah kita ajak kajian ya, juga malah nggak benar. Mungkin Pak Dokter, nge-game ini penyakit kah yang apa? Kalau kecanduan nge-game atau
Itu penyakit atau habit atau apa tuh Pak Dokter Leo? Termasuk Kalau jenis dibilang apa ini? penyakit Mm-mm. belum tentu. Belum tentu Nah, ya. kalau yang tadi dibilang candu, dia dah candu. Nah, candu itu Hmm. berbahaya. Candu yang kemasan. Kalau udah candunya main game terus, sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu makan, sampai lupa Waduh. waktu belajar. Ini kayak Kalau orang jatuh cinta nih, makan tak nah, nyaman, ya kan? itu kan berbahaya ya, Tad, ya. Jadi Iya ya. hal-hal seperti itu yang harus kita tanganin. Bahkan kalau udah jatuhnya parah, ya diterapi gitu. Tapi kalau kalau masih bisa dikasih tahu, masih bisa berubah ya, berarti belum belum tahap Belum. tahap yang candu. Kita ajak, kita pun, oh ternyata dia cuman pelarian aja misalnya, stres Mm-mm. tadi, habis banyak Iya, masalah, main game, betul nggak ada betul. yang lain. Nah, alangkah baiknya kalau nantinya ke depannya waktu gamenya dikurangin, akhirnya power yang tadi dia punya, arahkan lagi ke aktivitas dakwah, Mm-mm. belajar lagi mengenai Islam, ketemu teman-teman yang asik, kata Teguh. Dunia dakwah ini asik nantinya, Iya bukan iya. sekedar yang itu saja gitu. Kopi Ya, pun ada, kita sambil ngopi bisa. Mau sambil main badminton bisa, mau sambil push rank bisa gitu. berarti memang tadi ya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ngegame itu ada kategori levelnya juga, bisa jadi candu ya. Dan kan dia perlu terapi. Ini sekaligus promosi. Kalau mau terapi canduan boleh ke Dokter Leo itu. Insya Allah ya dengan terapi-terapi install pemikiran Islam itu sembuh itu. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin Bang Farhan bisa menambahkan Bang Farhan mungkin yang pengalaman atau punya ini ngajak anak muda yang suka ngegame ini. Ada pengalaman-pengalaman tersendiri nggak kira-kira Bang Farhan? Atau jangan-jangan Bang Farhan dulunya ngegame diajak sama teman-teman itu Korban. korban. Tapi bagus. Gimana Bang Farhan? Termasuk Punya pengalaman? yang tidak nge-game, Zat. Oh, yang bukan ngegame ya, Bang Farhan Ya, ya? saya tidak nge-game. Berarti ada nggak pengalaman ngajak anak-anak muda yang Pengalaman ngajak hmm, anak-anak yang nge-game itu ya sama kayak kata Bang Teguh itu tadi, bilang hmm. dekati pas dia tidak nge-game. Ya, sama menanyakan tentang keresahan dia ya. Nggak bosan ya main game terus? Ya, Bosan sih, kalah terus gitu kan. Itulah anehnya, kita itu udah tahu kalah terus masih aja main. Saya Masih juga ya. heran gitu. Kan dan kalau sekarang juga menang dapat level duit. game juga ada dua hukumnya, Zat. Iya, iya. Gimana tuh? Ya, ada yang masih mubah-mubah saja, kemudian yang Mm-mm. haram. Oh iya Yang betul. haram itu kan gamenya Slot. game slot. Nah, itu. Nah, ini mungkin nanti kita bahas di materi sendiri, Zat. Ini Oh seru iya soalnya. betul-betul. Masya Iya, Allah. Ini wah, ini betul next ini materi menarik ya. nih. The next podcast Next kita podcast akan slot. ngomongkan slot atau bagaimana Slot. menghilangkan diri dari kecanduan slot ya. Iya, Iya, betul, slot itu betul. bahaya, itu game, masya Allah itu udah tahu Iya. kalah dan bahkan sudah ada ini loh video-video penjelasan bahwasanya itu nggak akan pernah dimenangkan, betul kan? Iya. Iya, Saya betul. pernah nonton itu, pokoknya kalau yang pasang 50.000 tuh nggak akan pernah menang. Gitu. Jadi kalau mau menang itu pasangnya harus berubah-ubah. Gitu. Ya, Luar biasa. Oke, Bang Farhan berarti berangkat dari keresahan anak muda nggak bosan ya main game, itu bisa kita ajak ya. ya untuk kajian. Kalau Bang Abdul Samad mungkin punya pengalaman tersendiri ngajak anak-anak muda yang ngegame ini ikut yuk hijrah. Ada nggak pengalaman di Ketapang? Ya, tentu ya sama sih, Ustaz. Apa namanya itu keresahan, apalagi pemuda sekarang itu udah dengan game itu sudah menjadi aktivitas yang wajib bagi mereka itu. Betul, Nah jadi tentu wajib. Jadi kayak sholat 5 waktu ya wajib. iya, sehari tanpa game itu ya. Tapi ya benar kata Bang Teguh. Jadi kita dekati dulu, kita tanya keresahannya apa. Karena kan kebanyakan juga orang yang mulai game itu kan mulai karena dia apa namanya itu tidak memiliki aktivitas yang apa namanya yang apa membuat dia itu lebih tenang gitu. Nah, kita berikan dulu apa kita tangkap dulu apa nih keresahan dia. Nanti kita kasih solusi dan coba kita alihkan perhatian mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau sedikit nih saya cerita ya di Ya. Hijrah,
Oh, boleh, boleh. Kita Jangan sedikit, banyak-banyak juga nggak masalah. Iya. kita dulu itu ada namanya itu program memanah, itu luar biasa juga Mm-mm. menarik pemuda-pemuda itu Zat. Ini panah Nah, apa ini? Panah asmara apa oh, panah? panah 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 ini ya, panah Iya, betul-betulan ya. iya Ah, betul-betul Zat. Nah, di jadi program gimana tuh? memanah itu ya kita coba alihkan gitu aktivitas mereka dengan memanah tadi. Nah, dengan gitu kita sering berkumpul, bercurhat gitu kan, berbagi pengalaman. Nah, insya Allah dengan sendiri karena tidak mudah juga merubah Betul, seseorang itu betul. kan. Ya, Nah, dengan sendirinya mereka akan menyadari bahwa oh ternyata aktivitas yang mereka lakukan itu sia-sia, membuang-buang waktu gitu. Nah, lebih Masya baik Allah. kita Ya, gabung di Hijrah, promosi ya kita. oke. Ya, Kita sama-sama mengkaji Islam mungkin itu. ya. Berarti ada trik tambahan nih dari Bang Abdul Samad. Jadi Ya, kalau membuat Bang Teguh, aktivitas lain. ya membuat aktivitas baru yang itu menarik bagi yang suka ngegame kala-kala itu gitu kan. Ini loh ada aktivitas baru yang bisa menang, misalnya mana gitu kan, atau apalah bisa kita dicari. Ini kan Mana anak-anak muda yang asmara lebih. tuh. Ya kan kalau ngegame kan kalah terus tuh. Jadi kita bisa buat suatu komunitas yang pesertanya menang semua. Apa itu kira-kira ya? Ya intinya Semua. mengalihkan permainan gamenya itu kepada sesuatu yang lain. Tadi mana mungkin kalau ada kuda ya berkuda, kalau ada domba ya berdomba gitu kan, kalau ada badak ya berbadak gitu mungkin. Masya Allah. Oke, ini tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 jam lebih 1 jam, tapi nggak apa-apa lebih sedikit. Mungkin sebelum kita lihat dulu di YouTube. Oke, ini motivasi bagi kaula muda. Terima kasih, Masya Allah. Baik, kayaknya di YouTube beberapa, mohon maaf tidak bisa kita jawab semua ya karena keterkendala dan keterbatasan waktu. Mungkin terakhir dari pertanyaan template nih, kita buka pertanyaan template kita. Nah, what is the next? Nah, ini dia. What is the next? Berarti apa nih ke depannya? Tadi sudah ada tuh Bang Farhan. Slot, kita bahas slot ya. Ya. Ini kayaknya punya pengalaman kalah terus atau gimana ya? Oke, Bang Farhan dulu dah. What is the next nih? Apa kedepannya yang harus kita kerjakan dan lakukan? Entah untuk kita, kan, untuk pemuda, kan, untuk siapapun lah, atau untuk umat Islam secara umum. What is the Baik. next? Selanjutnya untuk para pemuda ya, termasuk kita juga, ya kita harus menceburkan diri ke dalam dakwah karena Bus. hal ini sangat dibutuhkan oleh umat, sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Di tengah kerusakan yang sangat luar biasa ini, di tengah berbagai macam model penyakit masyarakat, kemudian yang tadi kalau kita lihat dari pembahasan kita sebelumnya seperti pemuda-pemuda yang kecanduan game, kemudian kecanduan slot itu tadi. Kemudian kalau udah slot nih pasti kepinjol. Nah, ini yang ilegal ini kan Nih, dia ini kayak adik-beradik saya nengok nih. Ada slot, ada pinjol gitu. Nah, Ini jadi siapa mak bapaknya nih? Nah. pinjol judul dan masalah-masalah yang lain. Nah, jadi kita harus bisa meluangkan waktu lah untuk sama-sama menyampaikan hal yang memang harus kita sampaikan pada umat, bukan hanya sekedar yang ingin mereka dengar. Jadi setidaknya kawan-kawan pendengar, nah, ayo kita sama-sama berdakwah dengan Allah SWT, kemudian mengikuti dan ittiba pada Rasulullah SAW dengan cara berdakwah mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Farhan. Jadi what is the next? Menceburkan diri ke dalam dakwah. Oke, Bang Abdul Samad, what is the next? Untuk kedepannya ini kita harus ngapain? Ya, mungkin kedepannya tentu tantangan menjadi lebih berat lagi karena pengaruh-pengaruh pemikiran luar masih bercokol lah, apalagi masuk ke generasi kita. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih aktif lagi melakukan opini dakwah ini ke kalangan-kalangan muda karena kita ketahui di generasi kita saat ini memang erat kaitannya dengan teknologi. Nah, mungkin kedepannya kita bisa bikin konten-konten dakwah yang mudah-mudahan bisa menggugah pemikiran-pemikiran para pemuda untuk aktif juga dalam dakwah. Karena dakwah ini merupakan suatu kewajiban, suatu bukti bahwa kita umat ini mencintai Rasulullah dengan apa? Yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah mendakwahkan Islam. Sehingga Islam itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk
seluruh umat ini bisa tersampaikan. Nah, mungkin itu kali Ustaz, Ya, membuat berarti konten-konten dakwah. memanfaatkan teknologi dan kita buat konten-konten dakwah yang luar biasa. Terima kasih Bang Abdul Samad. Bang Teguh, what is the next? What is the next? Oh, ya. What is the next? Saya ini Berarti kembali in English ke dong. Menikah. Wah, tidak. Itu Tidak, hanya jangan, untuk belum diri saya dulu. sendiri. Betul. Betul tuh. Ya gimana Bang Teguh, Oke, bagaimana? ya. Kembali ke harapan saya tadi kepada pemuda, yaitu adanya kepedulian pemuda terhadap Islam. Karena tadi powernya atau potensinya itu sangat-sangat besar pemuda. Lalu bagaimana agar caranya peduli, yaitu mengkaji Islam. Bagaimana mengkaji Islam ya? Bisa hubungi kita, sama-sama mengkaji. Ya. Mantap. Berarti what is the next-nya adalah mengkaji Islam. Oke, terima kasih Bang Teguh. Ke Dokter Leo, what is the next? Is the Dokter, next resep for harus the dibayar next ya time. pokoknya. Ya, saya mau buat resep. Oh, bukan resep. Ya, what is the next? Jadi dari bahasan ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan untuk anak-anak muda juga gitu. Maksud saya sendiri bahwa banyak muda-mudi bahkan umat ini saat ini sedang sakit gitu. Sakitnya tadi udah dibilang bisa dari pemikiran dan perasaannya itu sendiri yang sangat jauh dari pemahaman Islam. Nah, saya pengen mengajak generasi-generasi saat ini ya, ayo kita bergabung menjadi dokter sama-sama. Bukan Masya sekedar Allah. dokter yang saat seperti saya sekarang gitu ya, tapi Iya. dokter yang dibayarnya tuh wah lebih mantep, lebih besar lagi jaminannya bukan cuma dunia, nanti di akhirat. Seperti itu. Iya. Kita mengobati sesuatu yang mantap lah. Jadi bayarannya nih apa ini? Bidadari ya? Masya Allah. Ada bidadari. Kok kayaknya komentar sana Bang Teguh aktif banget ya. Masya Allah, terima kasih Dokter Leo. Jadi kita harus mengaktifkan diri dalam aktivitas untuk menjadi dokter umat, ya, memperbaiki kondisi umat, tentu dengan kondisi-kondisi yang kita miliki saat ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah hadir ya di program channel podcast dakwah for milenial ini. Dakwah kita ambil tema Maulid for Millennials di channel dakwah Katulistiwa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang sudah berpartisipasi, memberikan like, komentar, dan share. Kami mohonkan untuk disebarluaskan. Dan ke depan kita akan mengadakan lagi hal yang serupa ya. Tentu dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Tadi sudah ada usulan membahas slot. Nah, ini boleh nih dikasih trik-trik biar menang atau trik-trik biar kalah. Menanggung dosa, maksudnya trik-trik menanggung dosa kan klik tema yang lebih menarik, lebih menggugah dan lebih aktual, dan kita tentu bincangkan sesuai dengan pandangan Islam bagaimana memahami masalah-masalah yang ada saat ini. Tujuannya tidak bukan untuk memperbaiki kondisi umat, untuk memperbaiki kondisi masyarakat hingga Islam itu bisa tegak dan menjadi aturan kehidupan bagi kita semua. Kita akhiri ya, demikian aku qauli hadza, astagfirullahalazim, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.